Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Saya meyakini bahwa hampir semua orang di dunia ini ingin dapat hidup berbahagia. Dan kemudian pada umumnya kebahagiaan itu dihubungkan dengan keberhasilan, dengan kesuksesan. Sukses mencapai kedudukan pangkat yang tinggi, sukses mendapatkan gelar yang tinggi, sukses studi, kemudian sukses memiliki kekayaan yang semakin tinggi, sukses di dalam popularitas dan sebagainya, dan begitu banyak kesuksesan yang lainnya. Itu tidak salah bahwa setiap orang memang berkewajiban untuk mengoptimalkan hidupnya, untuk memaksimalkan hidupnya sehingga mencapai kesuksesan yang semakin tinggi. Sukses di bidang kedudukan, jabatan, posisi, sukses studi, mencapai gelar puncak akademis, kemudian juga sukses memiliki kekayaan yang semakin tinggi, semakin banyak, dan kemudian kalau bisa juga populer sehingga namanya menjadi terkenal, menjadi buah bibir, menjadi teladan bagi banyak orang, menjadi rahmat bagi semesta, menjadi berkat bagi banyak orang lain untuk bisa mengikuti atas keberhasilan hidupnya. Tetapi ternyata tidak semua orang yang sukses itu berbahagia. Banyak orang yang sukses mencapai harapannya, kemudian menjadi kaya, menjadi populer, ternyata hidupnya tidak bahagia, bahkan kemudian merasa hampa, tawar, dan bahkan kemudian mengakhiri hidupnya. Jadi ternyata kebahagiaan tidak selalu berhubungan dengan kesuksesan atau keberhasilan. Dan kemudian tanpa disadari, banyak orang juga berharap bahwa kebahagiaan itu berhubungan dengan perhatian atas dirinya dari orang lain. Misalnya orang lain mau mendengar pendapat kita, orang lain memperhatikan kita, orang lain bisa menerima diri kita apa adanya, kita bisa memberikan nasihat, kita bisa mengatur orang lain. Dan itu juga tidak salah, itu juga bagus-bagus saja. Jadi ketika kita didengar atas pendapat kita kemudian bahagia. Kemudian kita bisa memberikan nasihat kepada orang lain, kita juga merasa bahagia. Kita dihargai, dihormati, kita juga merasa bahagia. Tetapi pada kenyataannya bahwa setiap orang itu memiliki cara pandang kehidupan yang berbeda, yang unik. Tidak selalu kita bisa memberi nasihat, tidak selalu kita didengar orang lain, sehingga bisa jadi karena harapan kita bisa didengar, bisa mendapatkan perhatian, kita bisa menasihati, dan kemudian orang lain tidak sesuai dengan harapan kita, kemudian kita menjadi kecewa. Lalu bagaimana agar kita sungguh-sungguh dapat berbahagia yang sejati, bahagia yang tidak tergantung dengan ukuran kesuksesan secara fisik, tidak tergantung dengan respon orang lain terhadap kita, terhadap diri kita, namun kita bisa berbahagia. Maka menurut pendapat saya, sebenarnya sesuatu yang sederhana, tetapi karena kadang kita memiliki gengsi, memiliki aspek kita senang dengan kenyamanan, setiap orang suka di zona nyaman, enggan untuk berubah,
yang itu membuat kendala untuk kita berbahagia. Jadi sebenarnya kita bisa berbahagia dengan cara-cara yang sederhana. Misalnya, kalau kita selama ini ingin menasihati, maka kita harus belajar senang untuk bisa dinasihati. Kemudian kita senang kalau didengar orang pendapat kita, maka kita belajar untuk bisa mendengar pendapat orang lain. Kemudian kita kadang pengen hanya suka berkomunikasi dengan orang yang sesuai dengan harapan kita, maka kita bisa berbahagia ketika kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Kemudian kita juga senang apabila dipuji, tetapi saat ini kita bisa bahagia seandainya kemudian kita dihina. Kemudian kita senang bahagia kalau bisa mengkritik orang lain. Maka saat ini kita bisa belajar berbahagia, kita bisa menerima kritikan dari orang lain. Kita bisa berbahagia dapat masukan dari orang lain. Dan itu tidak mudah. Kita perlu mengevaluasi diri, kemudian melatih diri, belajar setahap demi setahap. Saudara-saudaraku, saya pernah belajar karena justru dari kesalahan saya. Saya dulu memang orangnya responsif, mudah mengkritik orang lain, padahal saya mengkritik itu dengan niat yang baik. Tetapi dianggap saya menghina dan kemudian orang tersebut marah dan penuh dengan kebencian, seolah-olah bagaikan saya memukul sekali, kemudian saya dipukul 10 kali, kemudian diinjek-injek, kemudian kesalahan kejahatan saya disebarluaskan sampai ke seluruh pelosok dunia, istilahnya seperti itu. Tetapi saya justru sekarang berterima kasih kepada seseorang yang pernah marah kepada saya, yang tersinggung kepada saya, sehingga saya dapat belajar untuk menerima kritikan, hinaan, caci maki dengan tenang. Jadi saudara-saudaraku, saat ini saya mulai belajar untuk bisa mendengar pendapat orang lain. Saya belajar untuk menerima masukan orang lain dengan bahagia. Saya belajar untuk menerima kritikan dari orang lain. Saya bahkan belajar menerima caci maki, hinaan dengan tetap bahagia. Jadi kebahagiaan saya tidak tergantung dari respon positif dari orang lain, tetapi apapun respon pandangan orang lain terhadap saya berusaha tetap tenang, sabar, dan bahagia. Dan itu tidak mudah. Saya sebagai manusia kadang-kadang masih terpancing juga. Tetapi kemudian saya sadar, kemudian saya mengendalikan diri, menguasai diri, bahwa kebahagiaan saya, damai sukacita saya tidak tergantung oleh respon dan pendapat orang lain terhadap saya. Saya menerima pujian, ya senang, tetapi ya biasa-biasa saja. Saya menerima hinaan, caci maki, ya biasa-biasa saja. Karena kebahagiaan dan damai sejahtera di dalam diri saya itu ada di dalam hati saya, karena saya telah berubah cara pandang saya di dalam hidup ini, bukan tergantung oleh respon dan pendapat orang lain. Saya dihargai, dihormati juga terima kasih. Kemudian saya dikritik, dihina, saya juga terima kasih. Karena dengan hinaan, caci maki tersebut, saya belajar untuk dapat sabar, dan kemudian saya dapat mengendalikan diri, dan saya tetap dapat merasakan damai sukacita dan bahagia. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita memulai belajar, melatih diri untuk tetap berbahagia apapun respon pendapat orang lain. Dan kemudian juga kita belajar untuk mengubah karakter di dalam diri kita, karakter-karakter negatif kita ubah menjadi karakter positif, yaitu karakter buah roh. Jadi sekali lagi
kita tidak tergantung atas respon orang lain. Kita dihormati, terima kasih, dihargai, terima kasih. Kemudian kita dihina, dicaci maki, juga berterima kasih. Karena kita bisa belajar untuk menjadi pribadi yang sabar, dapat mengendalikan diri, dapat menguasai diri karena kita menerima hinaan dan caci maki. Tetapi di sisi lain kita juga bisa belajar untuk mengubah karakter-karakter di dalam diri kita, karakter negatif diubah menjadi karakter positif secara bertahap. Jikalau dulu kita mudah dendam, mudah benci, mudah marah, maka sekarang kita bisa belajar untuk memaafkan, mengampuni. Kita bisa belajar untuk menguasai diri, bisa sabar, bisa murah hati. Kemudian hati kita bisa senantiasa dapat menguasai diri dengan kesabaran, dengan kebaikan. Jadi apapun manifestasi kita ekspresikan dengan hal-hal yang positif, yang tidak merugikan diri kita sendiri. Karena karakter negatif itu justru akan membebani, merugikan diri kita sendiri, akan membelenggu diri kita sendiri untuk mendapatkan damai sukacita yang sejati. Dendam, kebencian, kemarahan, dengki iri, keangkuhan, kemudian keserakahan, atau di dalam firman Tuhan disebut sebagai keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Atau dengan istilah sekarang adalah harta, tahta, dan cinta. Jadi harta itu tidak salah, tetapi kalau kita berlebihan, itu menjadi kita dikendalikan oleh harta, sehingga hal-hal negatif akan muncul di dalam diri kita. Tahta kedudukan juga tidak salah, tetapi ketika kita dikendalikan, dikuasai oleh tahta kedudukan, kita juga akan dibelenggu oleh kedudukan. Demikian pula cinta itu tidak salah, tetapi akan menjadi salah arah jika cinta itu menguasai diri kita, sehingga kita tidak taat dalam perintah jalan lurus yang sudah diperintahkan Tuhan. Marilah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya terus belajar untuk melatih diri agar di dalam diri kita selalu tetap tenang apapun respon dan pendapat orang lain, entah itu respon positif atau negatif, kita dihargai, dipuji, dihormati, atau kita dihina, dicaci maki, tidak terpengaruh atas kebahagiaan kita. Kemudian kita juga bisa melatih diri untuk mengubah karakter-karakter negatif di dalam diri kita menjadi karakter-karakter positif, sehingga dalam apapun kondisi kehidupan kita tetap dapat merasakan damai sukacita surgawi dari Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.